Tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya dalam ceritanya Dewa Ruci ini perjalanan mencari kesempurnaan hidup. Nah, dari cerita itu ya maknanya Air Perwitosari itu ilmu yang sejati, hakikatnya hidup, atau kalau pakai bahasa Jawa, sangkan paraning dumadi. Kalau dalam istilahnya Jawa. Ini cerita wayang yang populer sekali. Cuma ini cerita yang asli Indonesia, asli Jawa. Tidak ada Bapak Ibu akan menemukan cerita Dewa Ruci ini di kisah Mahabharatanya India, tidak akan ketemu. Di Ramayananya India tidak akan ketemu. Jadi ini khas hasil kreasi ijtihadnya para wali. Jadi di antara strategi mereka dalam memasukkan nilai-nilai ajaran Islam ke masyarakat Jawa itu kan antara lain melalui budaya. Nah, salah satu jalannya adalah melalui cerita-cerita ini, cerita-cerita wayang antara lain. Yang siang hari ini kita angkat yang sering sekali disinggung sehubungan dengan perjalanan spiritual manusia. Lakonnya Dewa atau Dewa Ruci. Nah, ini identitas ceritanya dulu biar nanti tidak keliru-keliru. Yang pertama ini kalau dalam istilah wayang namanya kisah carangan. Jadi wayang itu ada dua, ada kisah yang pakemnya, ada kisah carangannya. Jadi kalau carangan itu berarti memang inovasi baru, tambahan-tambahan. Biasanya dari para wali. Nanti mungkin Bapak Ibu pernah dengar misalnya kisah Petruk dadi ratu misalnya. Itu tambahan. Punokawan itu tambahan-tambahan. Namanya cerita carangan. Biasanya di balik yang carangan itu ada misi, ada visinya. Perlu digali lebih dalam. Nah, kalau yang Dewa Ruci ini sering dianggap ini aslinya yang mengkreasi pertama itu Kanjeng Sunan Kalijogo. Jadi beliaulah yang merancang cerita ini. Ini sebenarnya isinya banyak yang menganggap ini sebenarnya isinya suluk torekot yang puncaknya adalah Manunggaling Kawula Gusti. Tapi kalau di versinya Sunan Kalijogo dibikin wayang, jadi tidak terlalu menyentak, tidak terlalu mengagetkan, pelan-pelan orang bisa menggali makna itu. Ini yang sering saya jelaskan bedanya dengan Syekh Siti Jenar. Kalau Syekh Siti Jenar itu agak frontal. Yo Manunggaling Kawula Gusti yo dijelaskan secara terang-terangan versi Manunggaling Kawula Gusti. Sehingga orang biasa yang belum nyampe level pemahamannya sering salah-salah paham. Nah ini kalau Kanjeng Sunan Kalijogo mengangkatnya lewat wayang. Jadi orang biasa yang tidak paham mungkin mengambilnya sebagai cerita wayang biasa saja untuk dinikmati. Karena memang ceritanya juga menarik. Tapi yang ngerti dan bisa menggali maknanya, di situ banyak terkandung makna-makna Manunggaling Kawula Gusti. Nah, ini mirip kalau Bapak Ibu tertarik mengkaji Sunan Kalijogo, nanti ada satu serat yang juga ditulis oleh Sunan Kalijogo yang judulnya tentang Syekh Malaya, Syekh Meloyo. Sunan Kalijogo itu kan dikenal juga sebagai Syekh Malaya. Nah, ceritanya Syekh Malaya itu sebenarnya persis seperti ceritanya Dewa Ruci ini.
Kalau di Dewa Ruci karena wayang nanti tokoh utamanya Bima. Nanti ketemu guru namanya Dewa Ruci. Nah kalau di Syekh Malaya itu ya tokoh utamanya Sunan Kalijogo ketemu guru Nabi Khidir. Narasi ceritanya persis sama. Alur ceritanya sama. Cuma karena ini wayang ada ilustrasi-ilustrasi perang dan lain sebagainya sebagai simbolnya. Nah, tokoh utamanya Bima. Kalau di wayang itu, kalau di Jawa orang kenalnya namanya Werkudara. Ini Pandawa yang paling kuat. Jadi adiknya Yudhistira, adik kedua. Jadi anak kedua dari tokoh kedua dari Pandawa. Nanti ada alasannya kenapa tokoh ini yang diambil. Kok bukan Arjuna misalnya. Kalau di wayang Jawa itu justru Arjuna itu lebih banyak dikenal sebagai lananging jagat, sebagai tokoh yang ganteng yang istrinya banyak. Agak beda dengan Bima ini. Bima ini citranya memang agak spiritual. Sosoknya, penggambarannya. Makanya kalau di Jawa banyak dipakai simbol cerita-cerita. Nah, kalau Bapak Ibu tertarik yang versi tertulis, biasanya ya kalau Sunan Kalijogo kan tidak menulis ceritanya. Yang menulis ceritanya itu yaitu Yosodipuro yang pertama. Ini Yosodipuro pertama ini pujangga dari Keraton Surakarta, Mataram Lama, yang beliau ini gurunya Ronggowarsito. Jadi beliau ini hidup zaman Pakubuwono ketiga dan Pakubuwono keempat. Beliau ini dijuluki pujangga terakhir, pujangga penutup dari Keraton Surakarta. Nah, jadi ini identitas-identitas ceritanya. Jadi sumbernya Sunan Kalijogo disebut sebagai bermakna mistik, perjalanan spiritual dengan tokoh utamanya Bima. Kemudian yang versi tertulisnya itu dari Yosodipuro yang pertama. Baik, kita lanjutkan lebih mudah. Wah, ini tulisannya kecil-kecil, nanti silahkan dibaca. Saya jelaskan sebentar saja sinopsisnya cerita ini ya. Jadi ini memang ceritanya tentang Bima yang ditugaskan oleh gurunya mencari air kehidupan atau Tirto Perwitosari. Jadi yang tujuannya mencari air ini, kata gurunya, kalau ingin sempurna hidupmu, carilah air ini. Nah, dalam ceritanya sebenarnya gurunya ini juga trik saja, siasat saja. Kalau di wayang Jawa, Pendeta Durna itu CS-nya Kurawa dan kawan-kawan. Jadi pikirannya dia ya ada liciknya, ada kurang ajarnya, meskipun pendeta. Nah, beda dengan kalau di India. Di India memang dia memihak Kurawa, tapi dengan kegelisahannya, dengan kesedihannya terpaksa harus membela yang jahat. Tapi kalau di wayang versi Jawa ya memang beliau agak licik. Jadi, nah di antara strategi beliau untuk melenyapkan Pandawa itu seperti ceritanya Bima ini, dia disarankan untuk mencari air kehidupan. Nah ini saudara-saudaranya, ibunya ini sebenarnya juga sudah tahu kok ini sebenarnya trik saja. Tapi Bima ini tipikal kalau dalam Torekot itu seorang murid yang sejati. Apapun perintah gurunya, ya dia jalan. Jadi, meskipun perintah itu sebenarnya agak tricky, menyusahkan dirinya, tapi karena ini perintahnya gurunya, bahkan kepada bahaya pun dia terjang saja. Dan nanti justru Bima ini memperoleh kemuliaan dari situ. Nah ini cara berpikir seperti ini adanya di dunia Torekot. Jadi pokoknya benar salah ya mursyid, harus patuh sepenuhnya mursyid. Mungkin menurut logika kita tidak nyambung, tapi karena ini mursyidku ya aku ikuti saja. Nah ini gaya Torekot sebenarnya. Makanya ini analoginya Bima. Nah Bima ini kemudian pertama diperintahkan ke gunung namanya Reksomuko. Nanti setiap nama ada filosofinya, kita jelaskan di belakang. Jadi pergi ke gua namanya Godomono di gunung Reksomuko.
Tapi ya karena memang ini trik, sampai di sana malah dia tidak ketemu apa-apa, malah ketemu dua raksasa. Namanya Rukmuko dan Rukmokolo. Ya biasa kalau dalam wayang ya ketemu raksasa berarti musuh dan terjadi pertempuran dan Bima menang. Nah saat dia setelah menang itu dia mendengarkan suara dari dewa yaitu Betara Indra dan Betara Bayu bahwa Bima kamu harus kembali lagi ke istana, ke Astinapura karena air kehidupan itu tidak ada. Kamu dibohongi oleh gurumu, kamu balik saja. Nah, akhirnya Bima kembali ke istana ketemu gurunya. Dia bilang, wah guru saya tidak ketemu air yang harus dicari. Terus katanya gurunya, ya memang kamu tadi hanya saya uji kok, kamu patuh apa enggak. Ternyata kamu memang patuh. Baik, sekarang kata gurunya, air itu adanya di tengah samudera. Silahkan kamu cari ke sana kalau ingin menemukan air kehidupan itu. Nah, Bima pun tidak pakai berpikir dua kali, langsung berangkat. Nah ini juga menarik. Saudara-saudaranya, ibunya, semua orang juga tahu. Bahkan kalau mau berpikir sebenarnya Bima juga tahu bahwa itu trik dari gurunya. Tapi dia jalan saja. Wong itu perintahnya guru. Dan dia justru dapat barokah dari situ. Jadi sesampainya di tepi samudera, dia berkat kesaktian yang tadi diperoleh dari Dewa Indra, dari Dewa Bayu. Jadi menarik, ke gunung tadi dia tidak ketemu air kehidupan, malah diberi beberapa ilmu baru oleh para dewa. Nah ini ilmu ini ternyata berguna untuk perjalanannya sekarang di tengah samudera. Jadi dia bisa masuk ke samudera tanpa pakai alat, ke tengah laut kayak masuk ke daratan biasa. Nah di tengah laut itu beliau ketemu naga yang namanya Amburnowo yang ada di dasar samudera. Kalau Bapak Ibu sering lihat gambar wayang Bima yang dililit naga besar, itu ceritanya ada di sini. Jadi ketemu naga, tapi kemudian naga itu berhasil dibunuh dengan kukunya. Kukunya ini namanya Ponconoko, kuku yang dengan 5 daya. Ini juga kreasi dari para wali. Kalau di wayang aslinya tidak ada senjata kuku yang jumlahnya 5 yang sama-sama sakti. Dan nanti ilustrasinya hubungannya dengan sholat, dengan rukun Islam, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya naganya bisa tewas. Saat itu setelah tewasnya naga, tiba-tiba Bima bertemu dengan seorang dewa yang sangat kecil. Besarnya mungkin setelapak tangannya saja, tapi bentuknya persis seperti dirinya. Namanya Dewa Ruci. Nah, dewa yang sangat kecil ini kemudian menyapa Bima, bahkan kemudian menyuruhnya kalau kamu ingin mencari air kehidupan, masuklah ke dalam telinga kiriku. Nah ini Bima ini heran, lawang saya tinggi besar gagah seperti ini, sementara sampean kecil sebesar telapak tangan saya, kok disuruh masuk pakai lewat telinga lagi. Caranya gimana? Kata Dewa Ruci, sudahlah, masuk saja, tidak usah dipikir. Jadi nawa itu masuk saja, nanti ya kali engkau akan masuk dalam diriku, ada dalam diriku. Akhirnya Bima beneran begitu niat untuk masuk, bersengaja masuk lewat telinga, memang terus masuk, ada di dalam dirinya Dewa Ruci. Nah, di dalam dirinya Dewa Ruci itulah nanti banyak pelajaran-pelajaran yang didapat, banyak makna-makna yang diperoleh oleh Bima. Itu yang nanti kita lihat ya siang hari ini, ada pelajaran apa dari perutnya Dewa Mini, Dewa kecil yang namanya Dewa Ruci. Ini sebenarnya ilustrasi perjalanan ke dalam diri. Jadi kita kan sering ini berdiskusi tentang bahwa perjalanan sejati itu perjalanan ke dalam diri. Nah, para wali mengajarkannya dengan sangat unik. Ada cerita wayang yang Bima ketemu Dewa Ruci, yang sebenarnya dirinya sendiri versi sangat kecil. Baik,
Nah, sekarang kita lihat makna-maknanya nih dari Dewa Ruci. Kita lihat simbol-simbolnya. Setiap kata itu ada maknanya yang dalam dari cerita Dewa Ruci ini. Yang pertama, tujuannya dari cerita ini adalah Tirto Perwitosari. Ini yang dicari oleh Bima tadi. Jadi Tirto itu artinya air, Perwito itu artinya bersih, Sari itu intinya inti, artinya inti yang hakiki. Jadi mencari kebenaran yang hakiki sebenarnya. Jadi air, Perwito, Sari tidak cukup bersih tapi juga harus inti. Jadi tidak, ini seperti Perwito itu aspek lahiriahnya, Sari itu aspek batinnya. Jadi perjalanan yang mencari kebenaran lahir dan batin yang sejati. Jadi ini sebenarnya perjalanan menemukan hakikatnya hidup ini. Makanya dalam ceritanya Dewa Ruci ini perjalanan mencari kesempurnaan hidup. Nah, dari cerita itu ya maknanya air Perwitosari itu ilmu yang sejati, hakikatnya hidup, atau kalau pakai bahasa Jawa, sangkan paraning dumadi. Sangkan paraning dumadi itu asal usul dari segala hal, segala ciptaan. Asalnya dari mana, nanti menuju kemana. Inilah hakikat hidup yang tidak sembarangan orang mau menuju ke situ. Padahal ini hakiki. Jadi sesakti apapun Arjuna, selembut apapun Yudhistira, juga tidak terfikir untuk mencari air kehidupan ini. Yang bisa berpikir ke sana adalah Bima. Nanti kita lihat tipe seperti apa sih Bima ini. Nah, jalannya cerita tadi yang saya ceritakan sinopsisnya dari awal sampai akhir tadi, itulah yang kalau dalam tasawuf namanya suluk. Jadi, atau kalau dari sisi kelembagaannya namanya torekot. Jadi itulah yang dilakukan oleh para murid dalam menempuh perjalanan spiritual. Itulah yang dilakukan oleh Bima. Diawali dari kepatuhan total kepada guru. Jadi kalau dalam tasawuf itu ya memang titik pijak perjalanan pertama itu ada yang nuntun namanya guru. Bahkan secara agak mungkin agak sarkas, bahkan di situ guru yang setipe Pendeta Durna. Jadi ini semacam mengajarkan kita tidak penting seperti apa gurunya. Apakah guru kita itu mungkin ada celahnya, ada cacatnya yang kita tidak tahu, tidak usah mikir ke sana. Kalau dia sudah kita tetapkan jadi guru, ya kita patuh saja. Loh, kalau nanti menipu saya gimana Pak? Ya kalau memang kita khawatir ditipu, jangan dijadikan guru. Kalau nanti dia jahat gimana? Ya kalau khawatir dia nanti bisa jahat, jangan jadikan guru. Begitu kita tetapkan jadi guru, kita punya kewajiban untuk patuh. Ini persis nanti ceritanya Nabi Khidir dan Nabi Musa. Jadi peringatannya Nabi Khidir kan begitu. Jadi, apa engkau mampu ikut aku, patuh 100% padaku. Dan nanti akhirnya kan ternyata Nabi Musa saja tidak mampu. Komplain terus. Ketika gurunya memutuskan ini, dia protes. Memutuskan itu, dia protes. Ya sudah, kamu tidak kerasan memang padaku. Memang dibutuhkan murid seperti Bima ini. Itu kalau Bima ini pakai rasio mungkin komplain. Gimana caranya mencari air di tengah samudra? Wong air itu sendiri ya samudra itu sendiri. Mencari air khusus di tengah samudra bagaimana bisa? Tapi karena perintahnya gurunya, dia masuk saja, diterjang saja. Nah, akhirnya memang ketemu benar. Mungkin bahkan gurunya tidak bisa mencapai level itu. Tapi Bimanya bisa. Itu buah dari kepatuhannya. Jadi, maka ini mode pertama kalau dalam Torekot, kepatuhan pada guru.
Nah, yang kedua nanti ada ceritanya Takholli, bagaimana Bima itu membebaskan diri dari cita-cita, hasrat, ego, kenyamanan, termasuk peringatan saudara-saudaranya, ibunya. Itu kan sebenarnya eh, menghindarkan dia dari ketidaknyamanan, mengingatkan dia, "Oh, kita itu cita-citanya merebut kembali kerajaan kok kamu mau." Nah, ini namanya Takholli, membebaskan diri dari ambisi, dari hasrat, dari kepentingan pribadi, kenyamanan sementara. Nah, ini pelajaran kedua, pelajaran Takholli. Nanti ada pelajaran ketiga. Pelajaran ketiga ini makom-makom. Jadi tidak bisa kok langsung jujuk, ini bisa langsung ketemu dengan air kehidupan. Makanya tadi ada ke gua dulu, ke gunung dulu. Kok tidak langsung ke laut saja di tengah ketemu Dewa Ruci, enggak. Memang ada tahapannya begitu. Dan nanti di setiap tahapan ada anugerah, namanya kalau dalam tasawuf namanya akhwal. Jadi akhwal ini anugerah, seperti Bima tadi dari Gunung Reksomuko tadi kan dia terus ketemu dewa diberi anugerah. Yang anugerah ini penting untuk perjalanan makom selanjutnya. Nah, dalam tasawuf begitu. Misalnya kita mendaki makom taubat. Nah, setelah taubat oleh Allah diberi akhwal, misalnya ridho. Ridho itu kerelaan kita terhadap apapun yang terjadi. Nah, ini makomat dan akhwal. Jadi pelajarannya diberikan lewat simbol, ya Bima harus ke gunung dulu. Nah, di setiap tahap nanti ada anugerah Allah. Kadang-kadang kalau dalam dunia tasawuf, anugerah ini secara verbal disebut yaitu karomahnya dari Allah. Nah, ini namanya akhwal, anugerah. Jadi dari makom-makom kemudian dapat akhwal. Ini berguna untuk perjuangan selanjutnya. Setelah itu tentu saja proses menaklukkan godaan dan ujian. Tadi ketemu naga, ketemu raksasa, dan lain sebagainya. Ini upaya menaklukkan godaan dan ujian itu. Baru kemudian puncaknya menemukan yang hakiki, tapi tempatnya di dalam diri, tidak di mana-mana. Jadi Bima ini sudah ke gunung, sudah ke laut, sudah perjuangan mati-matian menaklukkan macam-macam, dan ketemunya ternyata pada akhirnya di dalam dirinya sendiri. Inilah yang disebut menemukan yang hakiki di dalam diri. Jadi ini simbol-simbol rutenya, kalau ini mapnya. Ini bisa jadi pelajaran Bapak Ibu ya. Kita harus patuh total pada guru kalau memang ingin melakukan suluk. Diawali dari membersihkan diri, kemudian ada tahapan-tahapan, ya tentu saja ada proses. Tidak mungkin kita bisa langsung ketemu, langsung sampai. Wong ini perjalanan setahap demi setahap. Dari situ nanti ada akhwal, kemudian dari situ kita juga harus berjuang menaklukkan godaan dan ujian, sampai terakhir ketemunya justru di dalam diri kita sendiri. Jadi perjalanan berputar kemana-mana tadi, ya puncaknya justru dalam diri kita sendiri yang hakiki. Lanjut. Nah, ini gambarnya Bima, tapi ini kalau di wayang Jawa ya, kalau di cerita Mahabharata yang di TV-TV yo tetap ganteng, gagah, besar. Kalau di Jawa kan ini memang tuntutan, kalau dalam Islam itu kan tidak boleh gambar yang persis manusia. Maka oleh para wali diinovasi, jadi justru malah jadi kreatif. Jadi makanya menarik kalau dalam Islam itu ya larangan itu tidak kok terus menghalangi kreativitas, justru memicu kreativitas. Ketika dilarang malah tambah kreatif, sekarang melahirkan seni yang baru. Nah, ini profilnya Bima, ini memang sosoknya paling besar. Jadi Bima ini kalau dalam cerita wayang Jawa ya satu-satunya wayang yang tegak, kokoh, dan dia tidak pernah sujud, duduk, tunduk pada siapapun. Jadi kalau saudara-saudaranya sungkem pada siapapun, dia tetap berdiri. Nah, ini memang oleh para wali dia dipakai sebagai simbol keistiqomahan tauhid, bahwa yang patut disembah, disungkemi itu satu-satunya ya hanya Allah saja. Nah, ini gayanya Bima.
Kemudian bajunya Bima selalu pakai kain hitam putih, namanya kain poleng. Nah seperti itu, yang kayak buah catur itu, kayak papan catur yang kotak-kotak hitam putih. Nah, ini sebenarnya melambangkan ketegasan. Ini kain poleng itu simbol kalau kita pakai dalil al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Jadi tegas, yang halal jelas, yang haram juga jelas, tidak abu-abu, jujur, tegas. Nah ini pintarnya para wali. Jadi tidak ditunjukkan dalilnya, disimbolkan hanya pakai kain. Yang putih jelas, yang hitam jelas, dan itu ya ndak kok misah dua, separuh putih separuh hitam, ndak, campur. Jadi hitam putih itu berselang-seling. Kita dalam hidup selalu begitu. Antara yang hitam dan putih itu ndak kok tegas, ini daerah putih, ini daerah hitam, ndak bisa. Jadi campur selang-seling. Jadi kadang setelah hitam kok tiba-tiba putih, setelah putih kok ada hitam lagi, dan itulah hidup. Tapi tegas. Jadi tidak kok terus jadi abu-abu semua. Jadi kalau abu-abu itu kan tidak hitam dan tidak putih. Tapi kalau ini ya hitam putih itu ada di mana-mana, saling berselang-seling. Nah ini pelajaran dari kainnya Bima. Kemudian senjatanya kuku, namanya kuku Ponconogo. Tadi sudah saya sebut ya, ponco itu 5, noko itu sebenarnya ya kuku, tapi maksudnya daya. 5 daya. Kalau ingin sakti ya kuku itu dipakai untuk kehidupan. Jadi dia bisa simbolnya sholat 5 waktu. Ada yang bilang itu simbolnya rukun Islam. Tegakkan sholat, tegakkan rukun Islam, maka sakti kita. Itu seperti kuku Ponconogo. Sakti itu maksudnya kita akan mampu menghadapi apapun problem kehidupan. Nah, kemudian Bima juga punya kebiasaan ngoko. Ngoko itu ngomong Jawa kasar biasa kepada siapapun. Bahkan kepada raja-raja, orang yang dihormati seperti Krishna dan lain sebagainya, dia ngomongnya Jawa kasar, ngoko, kepada siapapun. Itu khasnya Bima. Jadi ini simbol egalitarian. Manusia, makhluk itu siapapun ya setara, di posisi apapun setara. Karena satu-satunya yang di atas manusia itu Kholik, Tuhan. Jadi tidak boleh dia disekutukan dengan apapun. Nah ini gayanya Bima. Jadi untuk mengajarkan bahwa semua manusia, semua makhluk itu setara, dia disimbolkan oleh para wali kalau ngomong selalu ngoko. Kalau Bapak Ibu mendengarkan wayang, itu kalau pas Bima yang ngomong, meskipun di depan dewa, di depan Krishna, dia pakai bahasa ngoko. Nah, Bima juga terkenal pelindung keluarga, pelindung masyarakat, pahlawan, dan juga komitmennya pada kebenaran luar biasa. Jadi beliau berani berkorban demi kebenaran. Dalam banyak cerita nanti ada pengorbanan-pengorbanan Bima untuk kebenaran. Baik, jadi ini simbol dari karakternya. Jadi ini semacam kalau kita ingin menempuh jalan sufi, karak kalau dalam istilahnya Jawa. Ini cerita wayang yang populer sekali.